Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Silakan, A. Pernah dengar tidak 3L, Dek? 3L. 3L. Letih, lesu, lemah. Letih karena capek, lesu kurang semangat, lemah kurang tenaga. Makanya setiap pagi harus kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, walau dalam keduanya ada kebaikan. Semangat, Dek. Baik, A. Terima kasih, A. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masih dalam pertanyaan, mengapa orang yang sudah tahu Islam kok akhlaknya belum islami? Mengapa ada orang yang sekolah di sekolah Islam, di pesantren, di universitas Islam, tapi kok akhlaknya tidak menampakkan seperti ilmu yang diketahuinya? Mengapa ada ibu-ibu yang rajin ke pengajian, bahkan jauh didatangi, tapi perilakunya masih jauh dari ilmu yang dipahaminya? Rasanya ada suara yang ribut nih. Kenapa ada orang yang suka berdakwah tapi perilakunya tidak sama dengan yang didakwahkannya? Kenapa ada orang yang baca Quran, tahu Quran, bahkan menghafal Quran, tapi perilakunya kok beda dengan Al-Quran yang dia baca? Ini yang jadi pikiran. Ada tuh yang ceramah ke sana sini, tapi jauh-jauh perilakunya dari yang diceramahkan. Satu, apa kemarin jawabannya? Pertama, karena memang cita-citanya bukan mencari kedudukan di sisi Allah, tapi cita-citanya hanya duniawi. Cita-citanya hanya ingin diketahui, dipuji, dihargai, diakui orang. Kalau cita-citanya hanya manusia, cari kedudukan di hati orang, itu ilmu nggak akan membuat dia berubah. Mau gelar tentang Islam sepanjang apapun, SAG, LC dan sebagainya, Ustadz, Ustazah, Al-Mukarram, Kiai, Kiaiwati, itu tetap akhlaknya tidak akan sebanding dengan ilmu yang dimiliki. Mengapa? Karena orang yang mencari kedudukan di hati makhluk lebih sibuk membangun topeng daripada membangun isi. Orang yang mencari kedudukan di sisi Allah tahu persis, in walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi orang yang mencari kedudukan di sisi Allah pasti fokusnya adalah membersihkan hati dan memperbaiki amalnya. Tapi orang yang mencari kedudukan di sisi orang akan sibuk dengan membagus-bagus omongan, membagus-bagus topeng, membagus-bagus aksesoris, bukan membagus-bagus isi. Itu yang menjadi inti kenapa ada penceramah yang kelakuannya tidak cocok dengan yang diceramahkan. Wallahu alam. Tapi orang yang mencari kedudukan di sisi Allah, dia akan sangat menjaga hatinya waktu ceramah dan menjaga amalnya.
Tapi yang mencari kedudukan di hati orang, dia akan sibuk ingin diketahui jamaahnya banyak, ingin diakui penceramahnya mengagumkan, hebat, menyejukkan, menggetarkan, ingin diundang ke sana sini, ke radio, ke TV. Ini adalah orang yang mencari kedudukan di sisi makhluk, dan itu akan berakibat ngejomplang antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukannya. Jadi maaf hadirin, kalau orang cari kedudukan di sisi makhluk, manusia akan cenderung membagus-bagus topeng, isinya dia abaikan. Tapi orang yang mencari kedudukan di sisi Allah akan cenderung membagus-bagus hati dan amalnya. Adapun bicara adalah buah dari kebersihan hati dan amalnya. Ibu-ibu yang baik, pengajian dari Bengkulu ada? Alhamdulillah, terima kasih sudah jauh-jauh ke sini ya Bu ya. Ingat, Allah tuh menerima hati dan amal, bukan menerima seragam. Ya, boleh pakai seragam bagus, yang rapi, syar'i. Ganti-ganti seragam boleh, boleh. Tiap punya seragam baru, seragam lama disedekahkan gitu ya. Tapi kalau sibuk dengan seragam, sibuk dengan kekompakan kerudung, bros dan sebagainya, tapi tidak sibuk memeriksa hati dan amalnya, maka majelis taklimnya biasanya kurang berefek dalam perilakunya. Bukan tidak boleh punya seragam, tapi Allah mah tidak membutuhkan seragam pakaian. Allah mah lebih menyukai keseragaman hati dan amalnya. Halo? Kenapa jadi pada nunduk begini ibu-ibu? Yang kedua, apa yang membuat orang ngejomplang antara ilmu dan akhlaknya adalah orientasinya. Jadi orientasi itu banyak yang merasa udah bisa dengan tahu. Jadi saya tahu sholat, merasa bagus. Saya tahu dalil, merasa bagus. Padahal ilmu itu pemandu amal. Jadi ilmu itu harus berbuah kebersihan hati dan kualitas amal. Nah, ada yang udah tahu aja, udah merasa udah baik. Tahu dalil, merasa soleh, tapi kurang mujahadah mengamalkan ilmu. Coba, Allah suka tidak sama yang senyum? Nah, sekarang kita lagi senyum tidak? Tidak. Allah tuh suka sama yang senyum, tahu? Tapi sambil tidak senyum. La tagdob walakal jannah. Jangan marah-marah, bagimu surga. Kita nggak punya program menjadi tidak pemarah. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit marah. Padahal ilmunya udah tahu. Nah, kita mujahadah tahu, menjadi bisa itu kurang. Seperti tiap pada subuh didoakan malaikat yang sedekah. Tapi jarang kita ke masjid mempersiapkan uang untuk sedekah pada subuh. Padahal itu luar biasa barokahnya. Kita tahu tahajud itu luar biasa. Allah mengampuni dosa, mengijabah doa, tapi tidurnya terus ya. Kita tahu bahwa Allah itu sangat menyukai kepada orang yang waro, hati-hati, tapi tetap ngerokok, meracuni tubuh dirinya, meracuni orang lain. Kita tahu bahwa gibah itu menceritakan tentang orang lain yang kalau orang itu tidak suka, itu pahala kita dikasihin sama dia. Kalau habis pahala kita, dosa orang yang kita gibahi diambil oleh kita. Tahu itu gibah, tapi tetap ngomongin kejelekan orang. Nah, jadi ada kesenjangan besar antara yang kita tahu dengan yang amal kita. Masalahnya adalah kita tuh baru seneng ketahu, bukan seneng mengaplikasikan apa yang kita tahu.
Jadi ke pengajian ada ke pengajian, tapi pulang dari pengajian program mengamalkannya itu tidak sesemangat dia datang ke majelis taklimnya. Benarkah hadirin? Jadi energi nih seperti subuh ya ke masjid kita. Semangat ke masjid, tapi semangat untuk khusyuk dalam sholatnya tidak sesemangat datang ke masjidnya. Benar? Ada yang ketika sholat tuh Allahu Akbar langsung, aduh tanggal 6 nih gerak jalan sehati, saya mau wirid sepanjang jalan supaya dapat hadiah umroh. Allahu Akbar. Tapi kalau banyak saingan bagaimana? Udahlah kita doain supaya yang lain pada sakit. Sami Allah liman hamidah. Emang jadi dia mau gerak jalan sendiri? Hadirin, ada yang ketika sholat itu mulai perencanaan disusun sehingga pas salam itu dapat hasil resumenya, kesimpulan. Yang mau beli tas misal ibu-ibu yang Allahu Akbar, aduh tas itu keren banget. Di pengajian nggak ada yang punya itu Allahu Akbar, tapi gimana ya harganya berat sekali. Sami Allahu liman hamidah. Yang itu aja dijual. Pasti ada yang mau deh setengah harga Allahu Akbar. Tapi buat tambahannya dari mana ya? Udah ya, suami aja lah dibayar sami Allah, senyum. Assalamualaikum gembira. Itu teh kalau ke masjid teh dihormati sebagai ustazah ya, sebagai orang yang dianggap soleha, tangannya dicium padahal sholatnya ngelantur. Jadi yang kedua apa? Kita itu belum maksimal berorientasi mengamalkan ilmu. Baru seneng tahu. Baca mah baca buku banyak. Dengar mah dengar ceramah, tapi ya udah, energi untuk saya ingin bisa mengamalkan tuh nggak ada atau nggak kuat. Jadi nggak ada robahnya. Padahal ilmu adalah pemandu amal, ilmu adalah pupuk iman. Benar tidak seperti itu kira-kira? 3. Nah ini penyakit yang ketiga yang bahaya adalah ujub. Jadi kita tuh kalau udah ke masjid, udah rajin pengajian, udah ada di lingkungan majelis taklim, udah jadi merasa beda dengan yang lain. Itu ya tetangga itu jarang ke masjid. Aduh, kasihan ya. Cara rombong begitu. Padahal dia ke masjid juga nggak robah. Harusnya kita melihat orang lain yang belum ke masjid, belum ibadah, masih merokok, masih berbuat maksiat, itu satu kita syukur diri kita diselamatkan dari keburukan itu. Yang kedua, kita ingin membantu orang itu supaya bisa juga berbuat kebaikan. Kayak kita sekarang subuh di masjid, ini kan taufik Allah hadirin. Kalau Allah nggak mengasih pertolongan, ini belum bangun nih sholat subuh. Pas bangun tuh duha. Kalau Allah tidak nolong, Pak, ini di pengajian ini nggak nyampe ke sini. Banyak yang melakukan maksiat pada waktu yang sama ini. Kita gini-gini tuh ditolong oleh Allah. Namanya diberi taufik. Makanya melihat orang lain itu, duh untung saya ditolong bisa begini. Dan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang lain juga bisa mendapat kebaikan, bukannya meremehkan. Lihat yang belum ke masjid, bukan lihat ke masjid we tara bicilakaeun. Itu nggak menyelesaikan masalah. Kang, ayo ke masjid yuk. Saya malas digendong mau. Saya nggak mau makan. Kasih ongkos kalau perlu. Seperti di sini tukang beca, ada yang susah ngaji karena kalau dia ikut pengajian, kesempatan narik muatannya kurang, diganti tuh biaya narik muatannya. Yang penting ngaji, begitu. Tidak semua orang tertarik, tapi kita harus bersyukur kita sudah begini dan syukur kita adalah bantu yang lain. Nah penyakitnya ujub, merasa beda, merasa sudah lebih dari yang lain, tahu ilmu
si itu mengaco, sesat, bid'ah, musyrik. Dan ngomong itu kan tidak menyelesaikan masalah. Kalau dengan ngomong begitu langsung jadi soleh semua, sok. Tapi enggak, malah jadi musuh. Lebih baik kita dekati baik-baik. Nah, hadirin sekalian, punya teman dulu. Beliau dulu suka sholawatan yang dihitung tuh pakai kacang kedelai. Dan saya tidak merasa salah melakukan itu dulu. Perasaan mah sedang berbakti sedang ke Rasul itu sedang cinta. Saya lakukan, ya memang repot ketika tumpah kacang kedelainya. Waduh, masalah besar itu. Harus 6.666. Ada seseorang ustadz yang ilmunya banyak. Beliau tidak melarang, tidak mencela, tidak menghina. Hanya beliau bertanya begini, senang ya kepada Rasul. Ya iya Kang, makanya saya salawat sebanyak ini juga. Ini salawat yang lakukan, salawat apa? Saya sebutin aja. Oh, ini kalangan ulama yang sayang ke Rasul ya. Benar. Kalau salawat yang dikarang ulama dengan salawat yang dicontohkan Rasulullah, menurut bagusan yang mana? Oh, atau pasti bagusan salawat yang dicontohkan Rasul. Oh gitu ya. Iya. Oh ya tuh, makasih. Dah weh. Beliau pulang, saya mikir. Iya. Saya tidak mencela salawat yang dikatakan ulama. Ada bahasa Indonesia juga. Semoga Allah memberikan salawat. Salam itu juga sudah salawat. Tapi jangan sampai mengabaikan salawat yang dicontohkan Rasul. Yang sudah jelas dalilnya. Yang tidak ada keraguan karena itu dibimbing oleh Allah. Nah, jangan sampai kita membaca salawatnya ulama lupa kepada salawat yang dicontohkan Rasul. Nah, beliau yang itu tidak menyuruh, tidak melarang, hanya ngajak ngobrol, tapi bisa merubah pikiran. Laukna benang, caina herang. Ikannya didapat, tapi airnya tetap bening. Orang bisa berubah tanpa merasa digurui dan diajari. Itu kan yang paling bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, orang ujub itu udah susah karena dia sudah merasa. Nah, ini penyakit yang rajin ke masjid, rajin pengajian, sekolah Islam, pesantren, belajar agama, dakwah, jadi ujub. Padahal ujub itu termasuk ya dalam hadis Imam Tabrani tiga hal yang membinasakan orang. Satu, kekikiran yang dituruti, jadi kita pelit dan kita benar-benar mengikuti kekikiran kita, binasa itu. Dua, nafsu yang diikuti, pengen ini dapat, pengen terus apa nafsu mau, pasti binasa. Dan yang ketiga, ujub, merasa takjub kepada diri sendiri. Jadi orang ujub itu setanding dengan orang yang paling kikir yang diikuti, orang yang memuaskan nafsunya. Nah, itu ujub itu setanding dengan itu, membinasakan. Dalam hadis lain Imam Baihaqi tadi Tabrani, Rasulullah menyabdakan, barang siapa yang bertobat maka dia mendatangkan rahmat Allah. Barang siapa yang ujub maka dia mengundang murka Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ada yang akan dibacakan, silakan. Surat Ali Imran ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب
ولهم عذاب أليم. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Aduh, coba diulangi terjemahnya ini. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang yang ujub, yang merasa sudah banyak kebaikan dan senang dipuji, padahal mereka tidak mengerjakannya. Aduh, itu meni solehah, padahal tidak dia lakukan. Dia nggak akan luput. Itu meni soleh, tidak akan luput dari balasan. Nauzubillah ya Allah. Silakan hadis. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang patuh, ia dapat mencapai derajat as-sawwam, orang yang selalu berpuasa pada siang hari, al-qawwam, orang yang selalu melaksanakan qiyamul lail atau tahajud, dan senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran atau qari, dengan kebaikan akhlaknya dan kemuliaan tabiatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merendahkan hati atau tawadu semata-mata karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya sehingga di mata dirinya ia merasa kecil atau rendah, namun di mata orang-orang ia adalah orang yang besar atau orang yang mulia. Dan barang siapa berlagak sombong, maka Allah akan merendahkannya sehingga di mata orang ia kecil, rendah, sedangkan dalam pandangan dirinya ia merasa besar. Padahal dalam pandangan orang-orang ia lebih hina daripada seekor anjing atau seekor babi. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Begitulah hadirin, sudah jelas bahwa kesombongan itu dunia akhirat rugi. Tidak akan tenang juga. Orang-orang yang ujub, takabur, merasa mulia saja, dia akan sibuk menyebut jasa-jasanya, menuntut orang lain mengakuinya. Dia sibuk meremehkan orang lain. Dia merasa orang lain lebih rendah dari dirinya. Padahal dalam pandangan Allah dia sangat rendah. Dan Allah pun membuat orang-orang memandang dia tidak ada apa-apanya. Seperti yang berdiri di atas menara, dia melihat ke bawah, oh orang-orang di bawah saya. Padahal yang di bawah melihat ke sana, oh orang itu kecil sekali. Begitulah. Makanya tidak ada jalan bagi kita untuk merasa lebih ujub, takabur dengan ilmu, pengalaman, amal yang kita miliki. Karena belum tentu diterima Allah. Itulah hadirin sekedar hikmah. Kita akan simak beberapa penelpon. Saya akan mengumumkan dulu ya. Dan ya, pengumuman tinggal 2 hari lagi. Hari ini adalah hari Jumat dan besok biasanya adalah Sabtu, ya, sudah wajar. Dan sesudah Sabtu pasti Minggu. Nah, Minggu tanggal 6 kita akan gerak jalan sehati namanya. Ini dalam rangka ulang tahun Darut Tauhid yang ke-25. Sebetulnya bukan masalah ulang tahunnya ya, tapi bagaimana kita bisa silaturahim, bisa saling menimba pengalaman, ilmu, hikmah. Banyak hikmah, hanya momentumnya saja. Kenapa diambil tanggal 6 Desember? Karena dulu nggak sempat ya, harusnya September tapi lupa. Begitulah memang ulang tahun Darut Tauhid ini ganti-ganti hari. Inilah kelebihannya, tergantung cocoknya lah ya. Dan tanggal 6 karena bulan muda, itu salah satu pertimbangan kami. Jadi diharapkan sedekahnya banyak dan pada jajan ya. Hadirin sekalian,
Yang terdaftar sudah cukup banyak ini, 6.258. Silakan, masih memungkinkan datang. Dan besok bagi yang grup, jadi ini boleh perorangan, boleh grup. Sendirian aja boleh. Berapa sih bayarnya? Rp5.000. Dibagi kaos? Enggak. Coba dibayangkan ya. Coba ditafakuri dengan baik. 5.000 dibagi kaos, ya memungkinkan kalau ada sponsornya. Ini kaosnya kaos masing-masing saja ya, supaya khas. Dan yang grup, keluarga atau sekolah atau boleh. Tolong besok hari Sabtu ba'da asar silakan kumpul di Darut Tauhid, diwakili 1 orang saja untuk mengetahui kriteria penilaiannya. Adapun pelaksanaannya hari Ahad mulai pukul 6 di lapangan Bumi Siliwangi UPI Universitas Pendidikan Indonesia. Kami memohon izin ke rektor untuk meminjam fasilitas lapangan dari jam 6 dari pagi sampai jam 7, start jam 7 pagi ya. Mudah-mudahan mendapat pahala ini semua jajaran Universitas Pendidikan Indonesia. Silakan ini manfaatkan oleh teman-teman semua supaya kegiatan ini bisa menjadi ajang kopi darat lah gitu ya. Temu off air. Ini kontak yang bisa dihubungi. Kalau belum sempat daftar ke sini, pakai telepon saja boleh. Oke, ini nomornya memang memerlukan daya ingat yang kuat ya. Ini kan biasanya ada nomor cantik yang gampang diingat. Ini nomor apa Pak? Setengah cantik itu rada mudah diingat. Ini namanya nomor jenius ya, jadi harus kuat daya ingatan. Tulis 087. Coba jenius nih, berapa dek? 82. Oh gini 0878 2423 8767. Ayo siapa yang hafal, hadiahnya umroh. Ketemu di sana ya sama-sama. 0878 2423 8767. Boleh ditelepon ke sana atau di SMS kalau mau ikutan. Silakan datang ke Darut Tauhid ya. Tidak ada persyaratan apapun selain kalau bisa infak Rp5.000. Dan ini bukan judi, karena yang 5.000 nantinya dibelikan snack untuk beliau sendiri yang daftar ya. Jadi kalau nanti dibagi snack, nah itu teh uangnya sendiri sebetulnya. Terakhir, insya Allah bagi para jamaah yang mau ikutan menyumbang door prize. Apa sih bahasa Indonesia door prize-nya? Kan door pintu. Prize apa? Hadiah pintu. Asa kurang bijaksana. Hadiahnya alhamdulillah yang ngasih umroh sudah 2. 1 dari MK Travel dan 1 lagi kemarin ada ibu-ibu di luar negeri. Saya senang kalau jemaah saya nyumbang 1 umroh lagi. Nah, jadi ada 2 umroh. Mudah-mudahan nih bisa 3 atau 4 ya. Bagi para pendengar yang gak kuat pengen mengumrohkan orang lain, silakan hubungi ya ke panitia tadi atau ke AA, silakan. Gak apa-apa, kami terima dengan sukacita. Terus kemarin sore sudah datang motor itu dari Darussunnah. Kang Don dan kawan-kawannya membeli motor baru Yamaha apa tadi deh? NMAX yang lagi ngetren. Aduh, sempat terpikir oleh saya, lebar ya mah mending jangan saya we. Tapi tidak boleh ya, karena sudah diniatkan door prize. Beberapa kunci mobil memang sudah ada ya, tapi masalahnya baru kuncinya aja. Tapi lumayan lah hadirin ya. Sepeda ada, kulkas, headlist, TV dan berbagai hal. Ayo para jamaah yang di rumahnya ada barang-barang
baru yang tong barang bekas ya. Barang baru yang kurang terpakai, terutama yang nikah-nikah kan suka banyak kado. Bawa ke sini ya. Ini Ustaz Yusuf ketawa. Ustaz Yusuf dengan Ica kan kemarin nikah banyak kado ya. Ayo keluarin Ada katanya bed cover segala ya. Ini serius hadirin ya. Ibu bapak yang punya barang-barang di rumah yang masih bagus gitu, daripada di rumah nggak jelas statusnya, lebih baik membahagiakan banyak orang. Perkiraan akan datang 10.000 jamaah yang ikut gerak jalan sehat ini, termasuk grup tunanetra. Sudah ada 30 yang daftar. Ini pasti dituntun ya. Dan mereka saja, ada juga yang grup kursi roda. Insya Allah silakan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya ya. Senang sekali kalau kita bisa bersama-sama silaturahim. Kang Aher juga sepengetahuan beliau akan bergabung seperti tahun lalu. Dan mudah-mudahan Kang Emil, Pak Walkot, Wali Kota, mudah-mudahan juga bisa bergabung besok untuk membuka dan melepas. Dan semoga itu menjadi amal soleh bagi kita ya. Berpakaianlah yang rapi, yang wajar, jangan ngetet ya. Ini bukan ajang untuk atlet-atletan, tapi ini benar-benar silaturahim yang syar'i. Berpakaianlah yang wajar, yang bisa jadi amal soleh bagi kita semua. Terima kasih, itu dari A. Selebihnya Ustadz Mulyadi akan melanjutkan acara ini. Dan Jumat pagi ini bagian ngajar santri SMP. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman. Saya mohon maaf. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.